Semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2 akan membahas mengenai teks ulasan. Pembahasan yang pertama yaitu mengapa teks ulasan diperlukan. Alasan pertama, sebab teks ulasan mengajak para pembaca dan pembuat teks ulasan untuk serta mengulas kembali satu karya lebih detail lagi. Yang kedua, mengajak para pembaca serta melatih penulis teks ulasan agar bisa mengemukakan pandangan terhadap topik dalam satu karya dari sudut pandang mereka masing-masing, serta membandingkan suatu informasi terutama dalam hal kebenaran. Yang ketiga, melalui teks ulasan ini, para pembaca maupun pengulas dapat memperluas wawasan mereka secara lebih detail. Yang keempat, mengubah kebiasaan agar menjadi lebih kritis terhadap suatu hal. Yang kelima, menjadikan diri menjadi pribadi yang menerima perbedaan pendapat dan lebih open-minded. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai mengapa teks ulasan itu diperlukan atau latar belakang masalah teks ulasan. Seperti yang kita tahu, kita hidup di zaman atau di era di mana informasi, pengetahuan, data, dan lain sebagainya mudah untuk didapatkan. Namun, apakah data, informasi, dan pengetahuan itu benar apa adanya? Apakah dapat dipertanggungjawabkan oleh si pembuatnya? Nah, melalui teks ulasan ini kita diajak untuk mengulas atau menelaah lebih dalam mengenai data, informasi, atau pengetahuan tersebut yang terkandung di dalam suatu karya, yaitu film atau buku. Atau lebih simpelnya, berikut definisi teks ulasan. Teks ulasan adalah suatu teks yang berisi ulasan, penilaian atau review terhadap suatu karya seperti film, drama, atau sebuah buku. Nah, artinya dalam teks ulasan ini kita diajak, ataupun jika kita tidak mengulas, kita juga diberitahu mengenai suatu informasi terkait suatu karya seperti film, drama, atau buku. Itu alasan pertama. Alasan kedua, kenapa teks ulasan itu diperlukan, karena teks ulasan ini mengajak kita untuk mengemukakan opini atau pandangan kita terhadap sebuah karya. Sehingga tentu sebelum memberikan pandangan, kita harus kritis terhadap suatu informasi yang ada. Nah, dari hal ini kita dapat fokus untuk mencari kebenaran mengenai suatu informasi, sehingga kita dapat membuat suatu pandangan untuk membuat teks ulasan ini. Itu alasan yang kedua. Atau lebih simpelnya, kita diajak untuk mengulas sesuatu melalui sudut pandang kita. Yang namanya mengulas itu sebenarnya tidak mempunyai atau bebas. Sebenarnya yang namanya mengulas itu bebas, apalagi mengulasnya itu dari sudut pandang kita. Jadi tentu kita mengulasnya atau mengemukakannya berdasarkan apa yang kita pikirkan. Namun sebagai pengulas yang baik, kita tidak dapat mengulas atau mengemukakan suatu hal yang belum benar keberadaannya, sehingga agar suatu ulasan yang kita buat tersebut berkualitas, kita tentu harus mencari informasi yang benar apa adanya atau benar adanya. Jadi kita kesannya tidak sembarangan mengulas hanya berdasarkan opini atau pandangan yang sebetulnya tidak benar.
teks ulasan diperlukan untuk atau sangat diperlukan pada zaman sekarang ini. Lalu yang ketiga, mengapa teks ulasan diperlukan? Karena namanya teks ulasan, tentu di dalamnya berisi ulasan mengenai sebuah karya. Tentu melalui teks ulasan ini kita bisa mendapatkan banyak pengetahuan atau suatu informasi. Yang ada dalam karya tersebut. Lalu hal penting lainnya, yaitu alasan keempat kenapa teks ulasan itu diperlukan, karena teks ulasan ini menjelaskan suatu karya melalui sudut pandang mengenai maksudnya ini teks ulasan ini adalah teks yang berisi tentang ulasan melalui sudut pandang tertentu. Otomatis teks ulasan ini berisi banyak pandangan orang-orang terhadap suatu karya tertentu. Tentu dengan banyak membaca teks ulasan, maka pengetahuan kita bertambah, dan ketika pengetahuan kita bertambah, pola pikir kita atau mindset kita itu akan berubah dengan sendirinya. Mindset dimana kita dapat secara lebih mendalam, atau mindset dimana yang mengajak kita untuk berpikir kritis mengenai suatu hal. Jadi kita tidak hanya menerima informasi begitu saja, tapi kita juga, atau lebih tepatnya, kita tidak hanya menerima informasi begitu saja, kita tidak hanya melihat sesuatu dari satu sudut pandang saja, tapi kita melihat sesuatu itu dari segala sudut pandang. Jadi hal ini akan membuat kita menjadi pribadi yang open minded. Jadi kita tidak perlu, atau kita ini bisa kritis, tapi jadi open minded ini, kita ini bisa menerima suatu pendapat lalu mendiskusikannya secara lebih mendalam. Lebih tepatnya ini open minded, lebih simpelnya open minded ini tuh menerima segala pendapat yang ada, menerima keberagaman pendapat. Jadi kita tidak memaksakan pendapat yang kita anggap benar. Kita juga melihat suatu hal itu dari sudut pandang yang berbeda. Itulah yang dinamakan open minded. Itulah alasan keempat kenapa teks ulasan itu diperlukan. Dan yang kelima, yaitu alasan kenapa teks ulasan itu diperlukan, yaitu kita sebagai manusia perlu untuk meningkatkan kualitas sumber diri kita sendiri. Tentu melalui teks ulasan ini kita diajak untuk berpikir kritis, mengulas suatu karya, termasuk informasi di dalamnya yang akan kita buat sebagai suatu bentuk pandangan kita terhadap informasi tersebut. Jadi melalui teks ulasan ini kita mempunyai suatu fondasi untuk berpikir kritis terhadap suatu informasi yang ada. Jadi kita tidak mudah tergoyahkan untuk mempercayai sebuah hal tanpa ada dasar yang jelas. Kenapa hal ini sangat penting? Tentu hal ini sangat penting karena layaknya sebuah bangunan,
tanpa ada fondasi yang kokoh tidak dapat berdiri dengan benar. Bayangkan saja membuat sebuah bangunan dengan fondasi yang rapuh, namun beban yang berat, seperti kita mempunyai benteng pertahanan kita yang rapuh, tetapi banyak serangan tentu akan berdampak pada diri kita sendiri. Nah, itulah alasan mengapa teks ulasan itu diperlukan, tentunya untuk peningkatan mutu diri kita sendiri, agar bisa membedakan mana yang baik, mana yang benar, tidak sembarang menerima. Itulah kenapa pentingnya mengulas dan pentingnya teks ulasan. Apa itu teks ulasan? Teks ulasan atau resensi merupakan teks yang isinya terkait ulasan, penilaian, atau review pada suatu karya film ataupun drama. Di saat Anda mengulas film maupun drama, sebaiknya Anda harus bersikap kritis supaya bisa berkontribusi untuk kemajuan drama ataupun film yang diulas. Di dalam teks ulasan ada tujuan, ciri-ciri terstruktur, dan lainnya. Menurut KBBI, resensi adalah pertimbangan atau pembicaraan tentang buku. Nah, nama saya Denny Nur Rahman. Pada bagian saya akan menjelaskan yaitu tentang struktur teks ulasan. Nah, jadi struktur teks ulasan itu merupakan susunan yang membuat suatu teks ulasan sehingga menjadi suatu teks yang utuh. Struktur teks ulasan ini terdiri dari 4 bagian. Oke, yang pertama adalah orientasi. Nah, di sini orientasi merupakan gambaran umum tentang suatu karya yang akan diulas. Bisa dapat berupa drama, film, ataupun buku yang akan diulas. Pada gambaran umum ini akan memberikan penjelasan ke pembaca mengenai apa saja yang akan diulas. Baiklah, yang kedua adalah tafsiran. Nah, tafsiran ini merupakan bagian penjelasan detail mengenai suatu karya yang akan diulas. Misalnya saja, berisi tentang bagian-bagian sebuah karya, keunikan, keunggulan, kualitas, dan sebagainya. Yang ketiga adalah evaluasi. Evaluasi merupakan bagian yang berisi pandangan dari pengulas. Evaluasi ini dilakukan setelah pengulas melakukan tafsiran. Nah, pada bagian evaluasi ini pengulas akan menyebutkan bagian yang bernilai atau kelebihan dari suatu karya tersebut. Selain dari kelebihan, tentu ada kekurangan dari karya tersebut. Nah, yang terakhir adalah rangkuman. Rangkuman merupakan bagian yang berisi kesimpulan dari suatu ulasan sebuah karya. Nah, pada bagian ini memuat komentar si penulis apakah karya tersebut berkualitas atau tidak dan layak untuk dinikmati atau tidak. Nah, sekian penjelasan tentang struktur teks ulasan. Selanjutnya kita serahkan kepada teman-teman. Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis teks ulasan. Nah, teks ulasan ini berdasarkan isinya terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada teks ulasan informatif, yang kedua ada deskriptif, yang ketiga ada kritis. Kita akan membahas yang pertama yaitu teks ulasan informatif. Apa itu teks ulasan informatif? Teks ulasan informatif ini ditinjau berisi tentang tinjauan singkat, padat, dan umum dari suatu karya. Nah, teks ulasan ini tidak menyampaikan isi karya secara keseluruhan, namun hanya memaparkan bagian-bagian tertentu saja yang dianggap penting dan menekankan pada kelebihan dan kekurangan dari karya tersebut. Jadi teks ulasan informatif ini dia hanya berisi tentang kelebihan ataupun kekurangan dari buku tersebut atau suatu karya. Contohnya saja dari suatu novel, kelebihan dari novel itu apa sehingga membuat orang-orang tertarik untuk membacanya, dan kemudian kekurangan novel itu apa sehingga orang-orang bisa menilai karya tersebut apakah mau mereka baca ataupun tidak. Ada teks ulasan deskriptif atau menggambarkan dalam bahasa mudahnya. Nah, teks ulasan ini berisi tentang gambaran detail pada tiap bagian suatu karya. Teks ulasan ini juga biasanya dilakukan terhadap sebuah karya fiksi dan gunanya supaya mendapat gambaran yang jelas tentang manfaatnya, kemudian informasi penting di dalamnya,
serta kekuatan argumentatif atau pernyataan yang dituangkan oleh penulis di dalam suatu karya tersebut. Dan selanjutnya ada teks ulasan kritis. Nah, teks ulasan jenis ini berisi ulasan suatu karya secara terperinci dengan mengacu pada metode atau pendekatan ilmu pengetahuan tertentu. Teks ulasan ditulis secara objektif dan kritis, bukan berdasarkan pandangan subjektif dari penulis resensi atau teks ulasan tersebut. Dan selanjutnya contoh dari teks ulasan kritis ini, dia membahas tentang novel atau karya fiksi lainnya dengan memakai pendekatan feminis ataupun sosiologis. Nah, jadi teks ulasan kritis ini dia berdasarkan pandangan dari sudut ilmu pengetahuannya. Berikut adalah kaidah kebahasaan yang ada dalam teks ulasan. Yang pertama, berisi penonjolan terhadap karya seni yang hendak diulas. Yang kedua, menggunakan kata-kata opini atau persuasif. Yang ketiga, menggunakan konjungsi internal dan eksternal. Yang keempat, menggunakan ungkapan pembandingan. Terakhir, menggunakan kata kerja material dan relasional. Baiklah, kita sudah membahas struktur teks ulasan. Dan kali ini kita akan membahas fungsi serta manfaat dari teks ulasan tersebut. Yang pertama yaitu untuk menunjukkan sudut pandang dari penulis terhadap suatu karya. Tentunya penulis teks ulasan memiliki pemikiran dan pendapatnya tersendiri terhadap karya yang akan ia bahas, bukan? Nah, itulah fungsi dari teks ulasan ini. Yang kedua, yaitu untuk memberikan informasi kepada khalayak tentang standar kelayakan dan kepatutan suatu karya. Jadi tidak semua karya bisa dinikmati oleh semua umur. Oleh sebab itu, sangatlah penting untuk membaca teks ulasan. Karena bisa jadi kita tidak layak untuk menikmati karya tersebut. Apakah dikarenakan faktor umur atau hal yang lain? Itulah fungsi dari teks ulasan ini. Yang ketiga, yaitu untuk membantu para pembaca mengetahui tentang gambaran serta kritikan sebuah karya. Nah, seperti yang kita ketahui, pada bagian struktur teks ulasan ada bagian orientasi. Nah, inilah fungsi yang akan ditampilkan, yaitu sinopsis atau tentang hal apa suatu karya tersebut. Nah, yang keempat yaitu untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan suatu karya. Tentunya kita ingin menikmati karya yang bagus, bukan? Oleh sebab itu, kita harus mengetahui kelebihan apa yang bisa kita dapatkan, kekurangan dan juga kekurangan apa sih yang ada terhadap suatu karya, sehingga kita dapat memikirkan kira-kira apakah saya akan menikmati karya ini atau tidak. Oke, selanjutnya yang kelima yaitu untuk memberi informasi terkait sebuah karya. Hampir sama dengan sinopsis tadi, kita dapat mengetahui hal-hal apa saja yang kita dapatkan dari karya tersebut. Selanjutnya fungsi yang keenam, untuk mengajak para pembaca merenungkan, mendiskusikan, dan memikirkan masalah yang hadir pada sebuah karya. Tentu saja selalu ada masalah pada sebuah karya, bukan? Apa yang akan dibahas pada suatu karya? Nah, inilah yang harus dipikirkan oleh para pembaca. Kira-kira hal apa yang menjadi topik pembicaraan pada karya ini? Nah, sehingga membuat kita untuk menjadi semakin kritis terhadap suatu karya. Yang ketujuh yaitu untuk memberi pertimbangan kepada pembaca masalah nilai kepantasan. Hampir sama seperti fungsi yang sebelumnya, di mana karya ini apakah bisa dinikmati oleh semua orang atau tidak, pantaskah atau tidak. Lalu yang kedelapan, ada fungsi untuk memberikan kemudahan pembacanya untuk mengidentifikasi hubungan antara karya yang satu dengan yang lain. Nah, seperti yang kita tahu, bahwa pencipta karya, entah itu film, musik, maupun yang lain-lainnya, pasti memiliki berbagai macam karya. Nah, dari teks ulasan ini kita bisa melihat apakah ada keterkaitan dari karya yang ia buat sekarang dengan karya yang ia buat sebelumnya. Nah, di situ akan dibahas pada teks ulasan. Selanjutnya, untuk memberi pertimbangan pembaca sebelum mereka memilih, membeli, atau menikmati sebuah karya. Nah, ini bagian yang paling penting.
kita pasti akan membeli sesuatu atau menikmati sesuatu yang sekiranya menarik untuk kita. Oleh sebab itu kita tidak akan merasa dirugikan setelah kita Baiklah, sekarang kita akan masuk pada manfaat teks ulasan. Jadi manfaat teks ulasan ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, manfaat bagi pembaca. Yang kedua, manfaat bagi penulis. Dan yang ketiga, manfaat bagi pencipta suatu karya. Nah, kita akan bahas dulu manfaat bagi pembacanya. Yang pertama yaitu pembaca bisa memperoleh informasi mengenai kelayakan serta kepatutan suatu karya. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, yang berulang-ulang kali dibahas, bahwa suatu karya itu harus layak dinikmati oleh penikmatnya. Tentu saja dengan batasan-batasan yang ada. Sehingganya kita harus mencari tahu apakah kita layak untuk menikmati karya tersebut lewat teks ulasan ini. Yang kedua, pembaca bisa mendapatkan gambaran sebuah karya. Nah, seperti yang kita ketahui, kita pasti akan melihat sinopsis suatu karya yang akan ditampilkan pada teks ulasan ini, sehingga kita bisa memikirkan apakah karya tersebut menarik bagi kita, apakah kita berkeinginan untuk menikmati karya tersebut atau tidak lewat teks ulasan ini. Yang ketiga, pembaca bisa mendapatkan pertimbangan kelayakan suatu karya untuk dibeli atau tidak. Nah, begini, beberapa karya, contohnya seperti film yang kita nikmati di bioskop, dan musik-musik yang kita beli CD-nya, tentu saja yang original ya, bukan yang tiruan, pasti akan memiliki biaya yang lebih dan bahkan agak mahal untuk dinikmati. Nah, oleh sebab itu kita harus mendapatkan pertimbangan, kira-kira layak tidak kita mengeluarkan sebuah biaya untuk menikmati sebuah karya ini. Nah, begitu. Selanjutnya, pembaca bisa mengidentifikasi hubungan karya satu dengan yang lainnya. Nah, hampir sama seperti yang kita bahas sebelumnya. Karya yang satu dengan yang lainnya dapat kita lihat keterkaitannya pada teks ulasan ini. Selanjutnya, kita akan masuk ke manfaat bagi penulis. Nah, yang pertama yaitu melatih penulis untuk bersikap kritis, tajam, jujur, objektif, dan juga cerdik dalam menulis teks ulasan. Nah, jadi tentu saja ini akan mengembangkan indera si penulis teks ulasan untuk lebih kritis terhadap suatu karya. Nah, yang kedua yaitu melatih seorang penulis untuk jeli melihat kelebihan dan kekurangan suatu karya. Nah, dari sini penulis teks ulasan dilatih untuk lebih teliti dalam melihat kelebihan dan kekurangan. Maksudnya, jangan bersifat subjektif terhadap perasaannya sendiri, tapi si penulis teks ulasan harus memikirkan setiap aspek-aspek yang ada agar ia dapat memberikan penilaian, memberikan kelebihan, dan juga memberikan kekurangan terhadap suatu karya dengan begitu baik dan benar. Nah, selanjutnya yaitu melatih kepekaan sosial penulis, karena sebuah teks ulasan yang baik adalah yang mampu mengajak pembaca merenungkan serta mendiskusikan masalah yang ada dalam suatu karya. Nah, seperti yang kita ketahui, pasti ada pesan yang ingin disampaikan oleh seorang pencipta karya dalam karyanya. Nah, dalam hal inilah sang penulis teks ulasan menjadi pemicu bagi orang-orang lain untuk lebih memikirkan dan mendiskusikan masalah apa sih yang dibahas dalam suatu karya ini, gitu. Yang ketiga, kita masuk pada manfaat teks ulasan bagi pencipta karya. Nah, yang pertama, teks ulasan yang berisi kritik terhadap penulis. Nah, kritik ini akan sangat menguntungkan karena sang pencipta karya akan lebih mengetahui kesalahan apakah atau hal-hal apakah yang akan ia perbaiki untuk karyanya yang selanjutnya. Setelah itu, ada juga fungsi lainnya, manfaat lainnya, yaitu teks ulasan juga bermanfaat sebagai promosi karya pencipta. Nah, tentu saja
Ini teks ulasan ini sebagai ajang promosi suatu karya, bukan? Jika karya itu memang sangat baik, jika karya itu memang sangat Baik, kesimpulan yang kami dapat dari membahas tentang teks ulasan ini yaitu teks ulasan atau resensi sangat membantu membuka wawasan bagi mereka yang ingin membaca suatu karya fiksi. Nah, dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami, tentunya suatu teks ulasan akan membuat suatu karya dikenali oleh banyak orang. Teks ulasan tidak hanya bermanfaat bagi pembaca, namun juga bagi pembuat karya itu sendiri, yang digunakan sebagai bahan evaluasi apakah karya dia tersebut sudah maksimal yang dia buat ataupun ada beberapa yang harus dia perbaiki. Nah, dengan demikian dapat kita pahami bahwa teks ulasan atau resensi ditulis dengan tujuan untuk memudahkan bagi setiap pembaca untuk memahami isi buku atau isi suatu karya dengan mudah meskipun mereka belum melihat secara langsung karya tersebut. Nah, dalam kondisi lainnya, bagi yang sudah membaca suatu karya namun belum mengerti maksud dari karya tersebut, nah teks ulasan ini bisa dijadikan pedoman untuk mereka memahami karya tersebut supaya mereka tahu maksud dan tujuan diciptakan karya tersebut itu apa. Baiklah, sekian penjelasan mengenai teks ulasan dari kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.